Udah bisa ngakses My Class belum? Masih Belum, error, Sensei. Error ya? Nah, kalau gitu Iya, nanti masih error. saya saya absensikan semuanya. Saya hadirkan semuanya ya, karena sudah 24, berarti hampir semuanya sudah hadir. Kecuali yang belum hadir, siapa yang belum hadir? Ntar saya rekap dulu ya. Oke, hari ini mari kita buka kuliah hari ini dengan membaca doa mencari ilmu dan basmalah bersama-sama dulu, kemudian doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi jidni ilma. Oke, amin. Ya, oke. Hari ini presentasinya kebagian dari Firni dan Retno ya. Dan sudah di-share kemarin bahan-bahannya. Jadi nanti presentasi dulu, silakan sekitar 20 menit atau 30 menit ya. Nanti kita jawab, kemudian nanti feedback. Dari saya mungkin hari ini sedikit saja penyampaian informasi dari saya. Kemudian kalau untuk yang lain-lainnya kan karena presentasinya masih lama, untuk yang makalah itu saya harapkan dikumpulkan tanggal 25 ya. Masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi. Oke, baik, supaya menghemat waktu, kita persilahkan Retno sama Firni untuk presentasi. Bisa ini kan PowerPoint-nya nggak? Nggak bisa nge-share, Sensei. Dari tadi muter-muter aja. Coba kalau gitu dari saya ya, nanti saya yang mengoperasikannya. Laptop Firni dan laptop Nino tidak bisa nampilin ini, PowerPoint. Oke, kalau gitu yang presentasi teman-teman saya yang jadi operator ya. Oke, ntar saya cari dulu filenya. Saya cari filenya dulu. Ini saya juga nggak bisa ngidupin kamera, Sensei. Soalnya laptopnya nggak tahu kenapa menghubungkan terus gitu, Sensei. Oh iya. Itu, ntar saya lihat dulu. Kemarin itu ya sustainability ya. Kemarin itu Iya, sustainability skill. Oke. Ntar saya kemarin udah nge-download tapi belum saya simpannya, lupa di mana gitu. Ntar kuliah geoliterasi. Ntar tunggu dulu ya teman-teman semua. Oke. Ntar saya share dulu, share. Ntar muter-muter dulu juga, saya juga muter-muter dulu. Ini harus dia. Jangan saya sering dulu. Ntar ya, tunggu dulu ya.
Sudah kelihatan toh? Sudah, Sensei. Oke. Sudah, Sensei. Silakan yang presentasi Pirni dulu atau Retno dulu? Aku Silakan. Sensei, tapi di aku belum ada. Ya belum saya itu kan, belum saya slide show kan. Oke. Masih hitam ya? Oke, silakan. Udah ya? Oke, silakan. Saya tutup video sama mute. Silakan yang presentasi Retno Sang. Nggak ada PowerPoint-nya Sensei, gimana nih? Nggak muncul di aku. Di teman-teman yang lain muncul nggak? Muncul, Sensei. Muncul, Sensei. Muncul Sensei. Yang Pirni Sensei. muncul nggak? Yang Pirni muncul nggak? Muncul, Sensei. Ya udah, berarti Pirni dulu yang presentasinya, toh? Di aku nggak muncul, Fir. Jadi apa sih yang lain ya? Jadi Ada- ini Kamu keluar. ya. Terus kamu masuk lagi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim, coba dulu. Salah udah dibagi-bagi gitu, Sensei. Nah, itu udah saya share kan? Mungkin Retno di restart dulu atau di keluar dulu nanti muncul. Iya, Sensei ini lagi keluar bentuk. Sama aja hasilnya Sensei, astagfirullahaladzim. Tapi punya PowerPoint yang lain nggak? Di laptop punya PowerPoint nggak? Si baca aja yang Punya. ya itu yang di laptop itu lihat, tapi nggak lihat di MS Team-nya gitu. Sama Ya kok. udah. Iya, di Jadi nggak apa-apa kan Sensei? Ya, nggak apa-apa. MS Team-nya kan sudah saya share. Nanti kalau sudah, silakan buka slide berikutnya, saya tinggal klik kan. Oke, baiklah. Oke. Silakan. Mulai Sensei. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2, saya Retno Damayanti dan partner saya Firni Ustadz-Nisa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sustainability skills, bagaimana itu sikap fleksibel, tangguh, dan istiqomah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sustainability skill, tentang pengertian fleksibel. Pertama, apa sih itu fleksibel? Nah, fleksibel itu adalah kelenturan atau mudah diatur. Kata fleksibel juga mengandung arti mudah dibengkokkan atau lentur dan luas. Nah, kata fleksibel juga mengandung arti mudah dibengkokkan atau lentur itu tuh lebih ke arah benda. Terus fleksibel juga diartikan sebagai suatu sikap yang bisa menerima sebuah perubahan dengan pemikiran yang terbuka, itu secara pandangan umum dalam masyarakat lebih kepada sikap manusia. Nah, di sini selanjutnya ada cara membangun fleksibilitas atau membangun sikap fleksibel. Di situ ada 3 poin. Poin pertama itu terbuka terhadap arahan atau petunjuk, teguran maupun informasi, kesediaan untuk mendengar arahan atau petunjuk menjadikan kita orang yang bijak. Poin kedua itu memiliki kerelaan hati untuk berubah. Poin ketiga, memiliki segala hal yang baik dalam setiap perubahan yang terjadi. Nah, dalam sikap fleksibel juga itu biasanya orang-orang itu punya ciri-ciri sikap fleksibel. Di situ ada 8 poin ciri-ciri orang yang memiliki sikap fleksibel. Pertama, itu adalah orang yang fleksibel akan mudah untuk mengendalikan emosi dan keinginan demi mendapatkan kondisi lingkungan yang baik. Nah, kenapa kayak gitu? Karena orang yang fleksibel itu kayak dia tuh cenderung dia tuh bisa menerima arahan orang lain, terus petunjuk orang lain, setiap informasi yang dikasih sama orang lain tuh dia nggak sungkan buat menerima gitu. Tapi bukan berarti juga orang yang fleksibel nggak punya pendirian. Tapi mereka lebih berpikir untuk banyak pertimbangan. Kalau terus tuh ada fleksibel dalam hidup, mereka adalah orang yang kreatif. Terus multitasking, orang yang bersikap fleksibel itu akan cenderung memiliki banyak kemampuan.
Karena orang yang fleksibel itu memiliki pemikiran yang terbuka. Mereka tuh berpikir buat ke depannya itu memiliki kalau ada peluang gitu ya. Nah, mereka tuh berpikir untuk ke depan tuh menciptakan hal-hal baru gitu. Nah, terus menjadi orang yang percaya diri dan memiliki mimpi yang jauh lebih besar dari orang lain, dan yang paling penting adalah kemampuan mereka mengubah penilaian orang lain menjadi baik dan menyukai dirinya. Terus konsekuensi perlawanan, dampak sikap bertahan yang negatif. Nah, di sini tuh maksudnya orang-orang yang enggak punya sikap fleksibel itu enggak baik gitu. Jadi mereka tuh akan kaku, terlalu prosedural, terlalu mengikuti aturan yang sudah ada. Jadi kalau mereka keluar dari peraturan yang udah menurut mereka nyaman, mereka tuh akan susah gitu. Nah, jadi itu tuh bakal ngerugiin orang lain juga. Nah, jadi informasi yang dikasih orang lain itu akan ngehambat orang lainnya juga, bukan cuma dia doang gitu. Nah, terus dari kerugian itu kan merupakan sikap yang negatif. Nah, seseorang yang tidak fleksibel melihat perubahan sebagai sebuah bencana yang merugikan karena kesalahan tersebut telah mengusik zona nyamannya. Pada akhirnya tidak ada kemajuan dan perubahan yang baik dalam hidupnya. Nah, selanjutnya itu ada sustainability skill tentang sikap yang tangguh yang akan dijelaskan oleh Firni. Baik, selanjutnya itu ada pengertian dari sikap tangguh. Sikap tangguh itu sikap yang kuat pendirian, tidak mudah dikalahkan, tabah, dan tahan. Tangguh juga diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengubah diri dari yang lemah menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang percaya diri, dan pribadi yang totalitas dalam bertindak. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki sikap tangguh yaitu ada 6. Yang pertama, poin pertama, sikap tangguh itu sifat seseorang untuk berbuat yang terbaik. Sikap orang yang berjiwa besar. Insya Allah, kita yang bersikap tangguh itu akan mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berpikir positif. Insya Allah juga dicukupkan rezekinya dan merasakan ketenangan, dan dikuatkan dan dijauhkan dari setan. Poin ketiga, berani meminta maaf. Meminta maaf sebenarnya adalah sikap sepele yang terkadang sering dilupakan oleh kita, atau bahkan kita tuh nggak berani untuk memulai meminta maaf duluan ke orang. Poin keempat, tidak malu untuk mengakui kesalahan orang yang memiliki sikap tangguh. Tidak akan menunjukkan jiwa sebagai pecundang jika dia memiliki kesalahan, dia berani mengakuinya. Terus poin kelima, orang tersebut tidak lari dari tanggung jawab. Jadi kalau misalkan kita dikasih tugas dari seseorang, kita tuh tidak akan lari dari tugas tersebut, karena tugas tersebut tuh tanggung jawab orang tersebut. Poin keenam, percaya pada proses sekalipun hal tersebut sulit. Orang yang memiliki sikap tangguh, dia pasti akan menghargai sebuah proses karena mereka tahu tidak ada sesuatu hal yang instan terjadi. Adapun cara agar kita menjadi orang yang tangguh, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, belajar bertahan di tengah tekanan. Poin kedua, belajar relakan hal yang tidak penting. Poin ketiga, jangan meragukan kemampuan diri sendiri. Poin keempat, tentukan tujuan yang ingin kita capai. Poin kelima, positif menghadapi masa depan. Adapun dampak
positif dan negatif dari sifat tangguh. Untuk kamu akan meraih sifat positifnya, kamu akan meraih kesuksesan yang lebih besar. Terus memunculkan sifat pantang menyerah dalam dirimu. Poin ketiga, memiliki kemampuan konsistensi yang tinggi. Untuk dampak negatifnya, kamu akan cepat merasa down jika terjadi sesuatu yang tak sesuai keinginanmu, karena jika kamu mempunyai sikap tangguh, kamu akan kuat dalam segala halnya. Berikut pengertian dari istiqomah. Istiqomah dalam terminologi Islam yaitu berpendirian kuat atau teguh pendirian. Jadi bisa disimpulkan istiqomah yang berarti tegak lurus. Dalam kamus KBBI, istiqomah berarti sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Adapun menurut istilah, istiqomah adalah tetap dalam pendirian, yaitu ketetapan hati untuk selalu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan baik atau berketetapan hati, tekun dan terus-menerus menggiatkan usahanya untuk mencapai cita-citanya. Dalam Islam, istiqomah secara spesifik adalah sebuah komitmen dan konsisten dalam tauhid, ibadah, dan akhlak. Istiqomah dapat berarti lurus, benar, dan tetap pendirian. Tetap pendirian atas suatu keyakinan, yakni kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan segala ketentuannya. Orang yang istiqomah selalu kukuh dalam menjaga akidahnya dan tidak akan goyah keimanannya dalam menjalani tantangan hidup. Pengertian ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Quran surat Adapun contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dari pengertian istiqomah sebagaimana yang dijelaskan, maka kita bisa memberikan beberapa contoh, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terbiasa bangun subuh, kemudian meniatkan diri untuk berubah dan ingin selalu bangun subuh. Maka istiqomah di sini berarti kita harus menerima konsekuensi untuk menghilangkan rasa malas, siap menahan kantuk, dan ini harus kita lakukan setiap hari, bukan hanya sekali saja kemudian besoknya tidak dilakukan lagi. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri orang yang memiliki sikap istiqomah menurut Islam. Pertama, memelihara lisan dari menggunjing atau membicarakan orang lain. Itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian, menghindari prasangka buruk kepada orang lain. Terus, menghindari dari menghina atau mengejek orang lain. Keempat, menundukkan pandangan dari kemilauan dunia dan hal-hal yang terlarang. Poin kelima, berkata benar atau tidak bohong. Poin keenam, infak fi sabilillah atau membelanjakan hartanya pada keperluan agama Allah. Poin ketujuh, tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Poin ke-8, tidak menyombongkan diri atau membanggakan diri. Kemudian poin ke-9, memelihara sholat 5 waktu. Poin ke-10,
istiqomah pada ahlul sunnah wal jamaah. Terus selanjutnya itu ada contoh gambaran gitu dari sikap fleksibel, tangguh sama istiqomah. Nah, di gambar pertama itu di gambaran sikap fleksibel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ ada situasi di mana seorang anak ketinggalan bus pulang sekolah. Padahal si anak ini tahu kalau busnya ini satu-satunya cara dia buat pulang. Nah, ketika seseorang itu memiliki pemikiran yang terbuka atau fleksibel, itu akan ngebantu dia untuk mempertimbangkan alternatif apa yang bisa buat dia pulang. Atau kayak gambar di bawah itu nebeng sama teman gitu. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kita nggak punya pemikiran yang terbuka, nggak bersikap fleksibel, pastinya kita akan diam, terus mungkin bisa jadi nangis, karena nggak tahu harus gimana kan. Nah, terus itu di bagian bawah gambar, itu teman-teman bisa akses di YouTube, itu ada sikap fleksibel, beberapa contoh dari YouTube tuh gambaran dari sikap fleksibel sendiri. Nah, terus gambar kedua, itu ada gambaran sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, situasinya di sini seorang anak sedang menjalankan sholat, terus di gambar sampingnya itu ada orang yang lagi mabuk-mabuk. Nah, di sini menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan sebagai bentuk dari sikap tangguh, pastinya kan? Karena sikap tangguh itu mencerminkan orang yang bertanggung jawab, berpikir dengan baik atas segala tindakannya, yaitu menjalankan segala sesuatu dengan rasa tanggung jawab dan ikhlas hati. Kemudian di bawah gambar itu ada contoh lain yang bisa teman-teman akses juga di YouTube. Terus gambar ketiga itu gambaran dari sikap istiqomah. Nah, di sini situasinya, seorang wanita yang berhijrah untuk beristiqomah menurut auratnya dengan hijab. Gambaran di samping menggambarkan sikap istiqomah seseorang di mana ia berhijrah dan mencoba konsisten dengan apa yang telah ia ubah menjadi hal yang lebih baik. Nah, di bawah gambar juga ada akses YouTube yang bisa teman-teman lihat nantinya, bisa teman-teman tonton dari gambaran sikap istiqomah tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Baik itu secara penyampaian, terus dari PowerPoint-nya juga. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang ingin didiskusikan? Jadi keywordnya dari sustainability itu adalah satu, orang yang fleksibel, kemudian terbuka, tangguh, istiqomah, ya itu keywordnya. Jadi sustainability dalam bahasa Inggris ternyata mempunyai keyword yang 4 dalam bahasa kita ya, terutama dari Islam. Istiqomah itu banyak sekali tadi rujukan-rujukan dalam Al-Quran tentang keistiqomahan. Istiqomah itu memang sangat susah ya dilaksanakan oleh kita, terutama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dalam bahasa kerennya itu istiqomah itu adalah konsisten, ya, konsisten dalam mengerjakan sesuatu, tidak bolong-bolong gitu ya. Kalau konsisten itu kan dilakukan terus-menerus. Sama dengan istiqomah. Jadi kalau dari S1 misalnya istiqomah itu bidangnya pendidikan bahasa Jepang, nanti S2-nya itu pendidikan bahasa Jepang lagi, S3-nya pendidikan bahasa Jepang lagi, sampai profesornya dia mempunyai bidang yang disebut dengan bidang pendidikan bahasa Jepang. Jadi tidak ganti-ganti gitu loh istiqomah itu. Artinya terus saja kita memahami ilmu itu sampai kita mendapatkan sebuah kemampuan yang yang diharapkan. Jadi misalnya kalau Anda istiqomah misalnya bangun pagi jam 4 ya harus bisa tiap hari itu bangun pagi terus gitu ya sampai tua nanti, bahkan sampai mati nanti Anda terus dalam keadaan bisa bangun subuh, bisa sholat lail ya, bisa sholat subuh berjamaah dan sebagainya. Itu artinya istiqomah. Nah, ini yang sulit. Istiqomah juga
bisa diartikan sebagai berpegang teguh pada apa yang diucapkan dan dia tetap mempertahankan apa yang dia yakini ya tentang sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam menjalankan agama Islam ini. Jadi tidak terbawa arus ke sana ke sini dan sebagainya. Dan tadi Al-Qur'an juga sudah banyak membahas ya tentang istiqomah dan ini. Tapi kalau untuk sustainability itu ada di dalam surat Yunus ya, surat Yunus ayat 89 dan surat Hud 112 juga tentang maka tetaplah kamu dalam jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepada kamu juga kepada orang-orang yang telah tobat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Jadi istiqomah itu ya itu tadi tetap berpegang teguh kepada agama yang kita anut sampai akhir nanti gitu. Itu kesimpulan dari perkuliahan hari ini ya yang tadi disampaikan oleh Retno dan Firni. Juga ada gambar kasusnya, kasus-kasusnya yang bisa dilihat di YouTube. Mungkin di sini tidak ditampilkan videonya, nanti Anda bisa teman-teman lihat di situ. Tapi memang ada beberapa negatif juga ya, misalnya yang tadi ya, istiqomah atau tangguh gitu. Kalau tangguh itu biasanya akan menjadi sombong ya. Orang yang tangguh itu biasanya jadi sombong, jadi tidak butuh bantuan orang lain. Kemudian kadang-kadang susah untuk meminta maaf. Nah ini juga salah satu soft skill yang perlu kita pikirkan ya, bahwa tangguh itu bukan berarti kita menjadi sombong ya, bangga dengan kebesaran masa lalu, kemudian tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Wah, tetap aja merasa benar gitu. Itu kadang-kadang juga antara dua sisi ya, istiqomah itu sama tangguh dan teguh itu. Teguh dalam kebenaran itu oke gitu. Tapi kalau teguh dalam kesesatan, nah itu ya, itu ngedablek katanya. Orang yang begitu kan tidak bisa diingatkan sama orang lain. Itu hati-hati. Itu kadang-kadang manusia tidak fleksibel kalau begitu. Tangguh tapi tidak fleksibel ya. Kenapa? Karena dia tetap mempertahankan pendapat dia yang salah, terutama masalah agama. Jadi kalau agama kita kembalikan ke Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian setelah itu kita baru, ini ternyata yang saya lakukan itu salah. Gitu. Artinya kalau minta maaf itu tidak apa-apa. Ini yang agak sulit ya. Banyak sekali para pemuka-pemuka agama, orang-orang yang sudah tahu agama, dia istiqomah, terus kita tangguh, gitu, tapi tidak fleksibel. Jadi tidak melihat muhasabah kepada diri sendiri bahwa yang dilakukan itu memang salah, gitu. Tapi dia kekeh dengan pendiriannya sehingga ya itu jadi satu bangga dengan kebesaran masa lalu, kedua sombong sehingga tidak susah untuk dinasihati oleh orang lain. Ini soft skill yang perlu kita makanya kalau sustainability itu mencakup tadi fleksibel, terbuka, tangguh, istiqomah. Jadi empat-empatnya itu bersatu dalam sustainability. Tapi kalau tangguh, terbuka, istiqomah tidak fleksibel itu juga susah ya. Fleksibel itu tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya kalau tidak fleksibel itu. Jadi dia selalu merasa di atas, yaitu sombong. Sombong itu temannya setan gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan dari teman-teman yang mau memberikan tanggapan terhadap presentasi dari Retno dan Firni. Satu lagi feedback dari saya adalah kalau PowerPoint itu tulisannya terlalu kecil ya. Jadi kalau ditampilkan di whiteboard itu kayaknya jadi kecil ya, tidak kelihatan sama orang gitu. Mungkin nanti perlu ini dibuat jadi slide-nya lebih banyak biar kelihatan tulisannya, atau poin-poinnya saja yang buat PowerPoint. Tadi kan PowerPoint-nya itu ada yang dibaca memang poin-poinnya, tapi di PowerPoint-nya itu justru semuanya gitu kan. Misalnya PowerPoint yang ini ya. Ntar saya lihat lagi. Ini salah satu pembelajaran untuk Retno dan ini kan. Tadi kan ini nih. Kelihatan kan?
Nah ini kan nggak usah disebutin semuanya sebetulnya kan tinggal poin-poinnya tadi kan. Kalau poin itu membuat ciri-ciri orang yang memiliki istiqomah itu ya 1 sampai 10 nggak usah sampai dengan firmannya itu, tapi kita cukup dengan menyebutkan yang pertama, kemudian dari surat apa gitu loh. Kalau kayak gini nanti kayak membaca, ini untuk yang membaca ya, untuk yang presentasi itu hanya yang besar-besarnya aja. Misalnya memelihara lisan dari pengunjung yang mengunjungi tadi juga udah kayak gitu-gitu, tapi di PowerPoint itu lengkap gitu. Jadi justru terbalik, di PowerPoint lengkap, tapi yang disampaikan adalah poin-poinnya besarnya gitu. Harusnya di PowerPoint itu poin-poin besarnya yang disampaikan lengkap gitu. Itu kan tadi itu seperti itu ya. Baik, Sensei, Jadi terima oke. kasih. Jadi PowerPoint itu tujuannya kan untuk poinnya yang disampaikan, bukan semuanya ditulis di PowerPoint. Jadi poinnya kayak di Instagram itu kan kita udah melihat itu enggak, kalau yang banyak-banyak kayak ini malas bacanya gitu. Tapi kalau kita melihat itu 10 ciri orang yang memiliki sifat istiqomah, itu langsung dipakai gambar aja satu slide. Ini kan bisa jadi 2 slide gitu kan. Nah, ini dan banyak itu kan kecil kelihatannya, jadi susah membacanya gitu. Padahal orang yang melihat itu tidak membaca, cuma mendengar aja yang dipresentasikan tadi oleh Retno gitu. Kemudian ini daftar pusakanya semuanya dari internet ya, rata-rata mungkin tidak apa-apa ya, mungkin nanti diakses kapan tanggal berapa dimasukin di situ. Kemudian kasus juga sudah dibuat. Silakan, ada yang lain yang mau menyampaikan pendapat tentang presentasi hari ini? Mungkin polos ya, kalau bisa ada background di belakangnya gitu, apa warnanya, apa desainnya gitu kan. Ini kayak simple Udah banget. dicoba, Sensei, tapi di laptop saya nggak bisa. Ya berarti itu PowerPoint 365-nya belum diinstal gitu. Padahal kalau masuk UMI itu gratis itu ya. Menginstal PowerPoint 365, kita bisa merekod video. Di sini kan ada lihatnya yang punya saya. Itu ada record video, kemudian kita ini slideshow, kemudian di bawah record video. Kemudian, nah setelah itu di bawah itu, oke. Di sini ada gambar kamera kan, di sini ada voice kan. Jadi kalau kita mau membuat kamera presentasi sampai menunjukkan kamera, itu kita bisa menampilkan wajah di presentasi itu. Oh, nggak bisa ya? Ini kalau voice bisa sih. Oh, karena lagi dipakai. Karena saya lagi dipakai di MS Team. Jadi saya kameranya nggak bisa dipakai gitu. Ini lagi dipakai di another aplikasi gitu. Jadi kalau nggak dipakai di PowerPoint itu bisa pakai ini. Merekod kita yang ngomong, kemudian masuk di PowerPoint itu. Yang bisa hanya voice. Nah ini kalau gitu, tinggal di-record dan sebagainya. Betul ya, nanti untuk teman-teman yang lain juga kalau mau membuat PowerPoint video, itu bisa. Tapi syaratnya harus aplikasinya PowerPoint 365 yang terbaru dari MS ya, MS Office-nya itu. Nah kalau mau masuk OMI itu gratis itu ya. Di sini ada tampilannya lebih mudah lagi. Oke, ada yang mau berpendapat? Silakan. Sensei, Ya, silakan. saya mau menanyakan. Siapa Kalau sih misalnya saya Ayung? Layung, Oke, siapa? Siap. Kenapa? semisal ya, kan kalau mahasiswa semester 5 nih udah mulai bosen. Terus materinya juga meningkat. Terus itu untuk membangun sifat tangguh, terus fleksibel, istiqomah untuk menjalani semester-semester kedepannya itu bagaimana, Sensei? Ya, oke. Ini kasusnya studi kasus dalam mahasiswa kita ya, itu sendiri ya. Bagaimana menjalani perkuliahan supaya kita istiqomah, tangguh dan fleksibel dalam menghadapi tantangan perkuliahan kan begitu ya. Oke, ada lagi yang lain kita tampung dulu ya.
Kalau ada yang mau jawab silakan. Tapi kita tampung dulu pertanyaan dari Layung tadi, bagaimana kita menjalin keistiqomahan, kefleksibelan, dan tangguh dalam menghadapi masa-masa perkuliahan selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa PBJ UMY kan, karena bosan gitu. Ada yang mau berpendapat? Ada, atau mau bertanya juga boleh silakan. Kalau satu nanti pertanyaannya nanti saya jawab. Silakan, ada yang lain? Saya mau nanya Sensei. Silakan, siapa sebutin namanya? Dinda Sensei. Oke, Dinda. Kenapa? Dampak buruk dari sifat fleksibel itu sendiri apa ya kira-kira? Dampak buruk dari sifat fleksibel. Oke. Ada yang lain? Satu, saya batasi sampai 3 ya. Dampak buruk dari sifat fleksibel. Kalau yang Layung tadi, bagaimana kita mempertahankan atau meningkatkan ya sikap keistiqomahan, fleksibel, terbuka, tangguh dalam menghadapi perkuliahan. Ada satu lagi? Atau yang presentasi bisa menjawab? Pertanyaannya ke yang presentasi ya, bukan ke saya ya. Kalau saya nanti menyimpulkan saja. Firni bisa menjawab pertanyaan dari Layung dan dari Dinda? Sebentar, Sensei. Sensei, Waktu mau Ya. yang Dinda, Sensei. Ya, silakan. saya yang ingin Siapa itu, Kevin? saya ingin memberi pendapat ke Layung, Sensei. Oke, silakan. Siapa dulu, Sensei? Silakan. Kevin. Calvin aja Itu dulu. namanya Kevin atau Klepin? Kelvin. Kelvin, Sensei, emailnya yang salah. Ya, diganti bisa nggak itu? Nama sendiri salah. Kelvin ya. Oke, Iya, silakan. iya. Pertanyaan gimana, Yung? Coba diulangin. Bagaimana caranya, kan semester 5 kan udah kayak jenuh, semester yang susah untuk menghadapi semester ini dan kedepannya biar bisa tangguh, istiqomah, dan bisa fleksibel tuh bagaimana? Aku gini ya, Yung ya. Aku tuh juga ngerasain hal yang sama ya. Di semester 5 tuh udah kayak males, nggak kayak di awal-awal kita kayak belajar gitu loh, pas masuk bahasa Jepang yang targetnya gini-gini. Nah, kalau aku cara ngatasinya tuh, aku udah cari cara untuk merealisasikannya. Jadi tuh ilmu kita tuh buat apa gitu loh. Jadi entah kayak kita, kalau aku sih ya, kalau aku itu kan cari grup plan yang serba bahasa Jepang atau Jepangannya kurang gitu loh. Nah, dari situ tuh pasti ada orang yang nggak bisa kan. Nah, aku cara merealisasikannya itu dengan mengajarin mereka gitu loh. Kalau menurutku itu juga nggak bakal jenuh-jenuh banget gitu loh. Kalau misalkan kita nggak punya kegiatan di luarnya itu kita tuh kayak ya gabut kayak gini, Yung, gitu loh. Kayak jenuh, nggak bisa apa-apa. Terus kalau yang di pikiranku tuh bahasa Jepang ini tuh buat apa sih gitu loh kalau saat ini tuh. Cuman untuk aku dari diri aku sendiri, aku sih biasanya masuk kayak grup wibu yang kayak kurang bahasa Jepangnya, yang kurang minat bahasa Jepangnya banget. Nah, aku tuh mengajarin mereka gitu loh, bahasa Jepang gimana, yang mulai dari dasar lah, misalkan ohayo gozaimasu. Kalau ngomong tuh kadang ada yang omae yang kayak kurang sopan kan. Aku ajarin gitu juga gitu. Kalau caraku sih gitu, yang biar nggak jenuh di semester ini. Nah, nanti kalau misalkan kamu udah kayak punya orang yang pengen kamu ajar, nanti tuh ikut semester ini tuh kayak pengen lebih tahu banyak gitu loh. Kalau menurutku, apa yang kurang sih kalau kita memberikan ilmu kepada orang gitu dan lain sebagainya gitu loh kalau aku. Gitu, Sensei. Ya, terima kasih. Silakan, ada yang lain? Tadi Retno mau menjawab ya pertanyaan Dinda ya. Iya, Sensei. Silakan. Nah, jadi untuk yang pertanyaan Dinda, itu dampak fleksibel ya.
Itu kan kalau dampak positifnya itu kan kita tuh banyak berpikir buat ke depan deh, open minded banget orang yang fleksibel itu. Jadi dia itu bakal berpikir kreatif, terus multitasking juga, terus kecerdasan emosionalnya juga tinggi, terus dia tuh lebih menunjukkan kemampuannya daripada ngegubris penilaian orang lain. Tapi sebaliknya kalau dampak negatifnya, orang yang nggak bersikap fleksibel itu kan orang yang nggak open minded gitu loh. Nah jadi dia tuh kalau misalnya nih contohnya nih misalnya di sebuah daerah nih ya, orang itu tuh udah punya peraturan di daerahnya sendiri, ada peraturan baru nih yang disampaikan sama orang lain, sampein tuh sama orang yang si A misalnya, terus si A-nya tuh susah keluar dari zona nyamannya karena orang yang enggak bersikap fleksibel ini orang yang susah menerima informasi baru, jadi dia tuh nggak mau keluar dari zona nyamannya gitu. Jadi tuh nggak baik buat dirinya sendiri. Kalau kata aku sih gitu. Oke, ada yang lain yang mau nambahin, yang punya pendapat? Ya, kita jawab bersama-sama ya. Ini mungkin pendapat saya atau mungkin pengalaman saya pribadi. Yang pertama, dampak buruk dari sifat fleksibel itu. Pertama, kalau orang yang fleksibel itu mudah diajak untuk melakukan satu kegiatan. Jadi dia itu kadang-kadang mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Jadi dampak buruknya adalah diri sendiri menjadi korban, ya. Banyak waktu yang dimiliki oleh diri sendiri itu dipakai untuk orang lain, itu kan dampak buruk juga ya. Maksudnya begini, jadi kayak politik lilin gitu ya, menerangi orang lain, diri sendiri gelap, ya. Membantu orang lain tapi diri sendiri tidak terurus misalnya. Ini banyak kasus-kasus yang seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa fleksibel, biarlah saya yang jadi korban tapi orang lain tidak ini jadi sifat buruk. Kenapa? Karena dia tidak terurus, kehidupannya tidak terurus. Banyak yang keluarga orang lain mau diurus tapi diri anak-anak sendiri tidak bisa dididik gitu. Ini dampak yang orang yang dampak buruk dari orang fleksibel ya. Biasanya motivator itu begitu, ya, motivator memotivasi orang lain, ya, tapi ketika yang berhubungan dengan diri sendiri dan keluarga, dia lupa gitu loh. Jadi kasus misalnya Mario Teguh, ya, banyak yang menyayangkan misalnya karena ternyata anaknya tidak terurus dan jadi apa gitu kan, atau anak-anak dokter yang jadi narkoba gitu kan, tidak terurus, ya. Orang lain diurus, diobatin, kemudian anaknya sendiri terjerumus ke dalam narkoba. Atau banyak kasus misalnya kiai-kiai yang anak-anaknya itu jadi nakal, bengal gitu ya. Nah, sehingga harus dipesantrenkan gitu. Jadi itu fleksibel itu di situ. Ya. Yang kedua, fleksibel itu dampak buruknya adalah mudah terpengaruh dan mengikuti ajakan orang lain. Jadi fleksibel itu kan nggak apa-apa lah, kita ikut gitu ya. Kalau tidak diikuti oleh sifat tangguh dan sifat istiqomah tadi, maka dia jadi terbawa arus kemana saja dia mengikuti jalur orang. Jadi kalau di atasnya orang yang kuat, maka dia menjadi pengikut gitu. Ya, dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri, juga itu dampak buruk. Karena apa? Karena fleksibel itu pasti harus nanya-nanya dulu ke yang bawahan, ke atasan atau yang lainnya. Jadi itu kadang-kadang susah untuk memberikan pertimbangannya, mudah dipengaruhi atau diajak oleh orang lain. Yang ketiga adalah dia tidak mengurus diri sendirinya, dia mementingkan orang lain. Fleksibel itu seperti itu. Kemudian untuk yang lain, untuk kalau saya dulu ketika kuliah itu yang paling banyak menjadi kendala itu sebetulnya bukan orang lain, bukan keluarga, tapi yang paling bermasalah itu adalah pribadi kita sendiri, ya. Kalau kita sejak awal sudah punya target, ya, targetnya apa sih kalau S1 itu? Ya, targetnya misalnya lulus, punya gelar S1, kemudian punya kompetensi minimal N3 gitu. Itu target itu harus dicapai selama perkuliahan ini. Kalau tidak tercapai, misalnya skripsi tidak beres, kemudian
Norikushikeng juga tidak mencapai target yang diinginkan, ya nggak apa-apa ya, N4 lulus. Tapi kan sekarang tidak ada lagi tes Norikushikeng karena masa pandemi. Itu kan berarti manajemen risiko yang ditanggung karena pandemi ini. Jadi kita tidak bisa mengikuti Norikushikeng. Nah, jadi ketika kita mempunyai proyek itu kalau mahasiswa itu punya proyek ya, namanya proyek perkuliahan. Gitu. Kalau di tengah-tengah merasa bosan, itu berarti satu, targetnya kita tuh belum jelas. Target kita itu apa sih sebetulnya untuk jadi mahasiswa PBJ-UMB itu. Kemudian yang kedua, tidak kurang aksi. Tidak ada aksi untuk mengikuti mencapai target itu. Kita mengikuti alur yang ya biarlah apa adanya saja gitu ya. Kemudian nyampainya target tidak tercapai atau tidak juga tidak peduli gitu. Nah yang berikutnya adalah sifat kita yang bosan itu karena tidak ada yang baru. Ya. Kita tuh belajar yang tidak yang susah gitu. Kalau ada belajar itu harus mempunyai tantangan ya, mempunyai yang lebih berat. Jadi misalnya kita tingkatkan lagi permasalahan kita itu ke mana yang berat itu. Misalnya ketika kita belajar merasa bosan, itu kenapa? Karena mudah gitu. Yang dipelajarinya itu mudah, ya, bukan sulit. Nah, kalau gitu caranya cari buku referensi yang lebih sulit daripada yang level sekarang. Kemudian kita, ini kanjinya semakin banyak nih. Ini tantangan buat kita untuk meningkatkan kemampuan kanji gitu. Tapi kalau membacanya Nihongo lagi, kemudian buku ajarnya tidak berubah, ya susah. Tapi kalau saya punyanya cari materi-materi yang sulit sekalian, misalnya materi N2, materi N1 itu coba aja. Nah, kalau udah sulit, ada yang menyerah, ada yang terus istiqomah gitu. Makanya di Nihongo Mantap di YouTube itu ada orang yang sampai N1 gitu ya, bisa N1. Artinya kan target kemampuan udah tercapai. Nah, kalau kata Kelvin tadi diisi dengan kegiatan yang lain, mengajar kepada orang lain, justru juga bagus ya, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Tapi artinya yang diajarkan itu kan berarti yang sesuatu yang sudah kita pelajari. Kalau kita merasa kurang dengan yang dipelajari tersebut, berarti kita harus meningkatkan. Karena satu ya, yang tadi saya bilang, jangan bangga dengan kebesaran masa lalu. Artinya gini, kita sudah punya N1, N2, ya. Kemudian bangga, saya sudah punya N1 nih. Nah, kemudian kelena dan lain. 10 tahun kemudian kita kembali ke N5 kemampuannya itu. Ya, atau N4 dan sebagainya. Jadi begitu juga bahasa Jepang, kalau kita tidak mau meningkatkan terus kemampuannya ya, tidak terbuka terhadap masukan-masukan, maka kemampuan kita itu semakin menurun gitu. Nah, mahasiswa itu tujuannya adalah membedakan pola pikir kita dengan pola pikir anak-anak SMA begitu. Apapun jurusannya, pembentukan kepribadian itu di situ. Ini mahasiswa yang sudah bisa di semester 6, semester 7 sudah bisa mencari kerja sambilan sendiri, kalau bisa dengan ilmu yang dipelajarinya sesuai dengan bidangnya, misalnya mengajar kursusan, mengajar apa gitu. Tapi kalau tidak ya, misalnya Anda mencari tantangan baru, targetnya ditinggikan gitu ya. Targetnya kalau rendah ya itu tadi males ya, kalau bosan dan sebagainya, kok gini-gini aja sih gitu. Nah, kemudian berpikir lagi kepada sejak awal, target awal. Kalau kita target awalnya ingin kuliah, menyelesaikan dan mengikuti, mungkin ada tuntutan dari orang tua juga kan, tahun sekian kamu harus lulus gitu ya. Biaya yang sudah dikeluarkan itu kira-kira berapa, kan kita juga tidak boleh menjolimi diri sendiri dan menjolimi keluarga ya. Skripsi nggak beres, kemudian nanti Anda tidak lulus gitu kan, sampai 8 tahun, 9 tahun, berarti kan tidak terurus itu ya, itu tidak istiqomah namanya. Kalau istiqomah itu dari 1 sampai semester 8 itu harusnya beres. Skripsi itu tepat waktu, itu istiqomah. Orang yang istiqomah mempelajari ilmu yang dipelajarinya. Begitu. Oke, ada lagi yang lain yang ingin disampaikan? Saya kira angkatan 2012 potensial untuk lulus bersama, ya, masuk bersama, lulus bersama gitu. Karena skripsi yang baik itu adalah skripsi yang beres, ya. Bukan skripsi yang kayak isinya apa gitu. Nah, nanti di semester 5 sekarang baru memikirkan bagaimana tentang skripsi. Contohnya
hari ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana sih membuat tulisan dengan baik, ya, pengenalan website karya tulis ilmiah. Jadi nanti Anda melihat website-website yang berisi tentang karya tulis ilmiah, kemudian kita belajar membuat artikel atau lain sebagainya. Nanti kalau sudah semester 7, ini Anda udah mulai memikirkan tema-tema yang akan dipikirkan dalam penulisan skripsi. Caranya seperti apa. Nah, itu harus bisa gitu ya. Jadi misalnya satu ilmu yang disebut dengan my class kok nggak bisa diakses ya. Mungkin error karena lagi ada apa namanya international conference. Jadi udah bisa. Sudah bisa. BSI-nya bilang akses. Ya, saya coba masuk ke my class dulu ya. Tadi mungkin karena 185 ruangan MS Team dipakai untuk conference, jadi sangat padat sekali per komputer di jalur internet di UMB hari ini, jadi agak loadingnya lama ini my class itu. My class juga diakses oleh 6.000 orang ya, jadi agak repot ini. Tapi ada yang udah bisa muncul ya. Ntar saya share dulu my class. Udah kelihatan belum my class-nya? Sudah. Udah ya. Nah, saya lihat absensi dulu. Oke, semester 5. Kemudian ini memang loading. Oke. Jadi salah satu misalnya tentang aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini coding error apa ini? Coba saya lihat dulu. Aplikasi Mendeley itu adalah ketika kita mensitasi atau menyadur dari jurnal-jurnal internasional. Itu harus dari mulai sekarang ketika menulis itu mengutip dari jurnal orang itu harus pakai Mendeley. Mungkin ada yang sudah tahu ya. Dan saya lihat absen dulu ya. Kalau nggak bisa buka lama, saya hapus dulu yang lain. Udah, kalau misalnya geoliterasi absensi hari ini. Jadi pengenalan website karya tulis ilmiah harusnya saya menyampaikan hari ini ya, tapi mungkin waktunya tidak cukup karena ada pembukaan conference, jadi nanti saya akan selesaikan perkuliahan ini jam 10:10 ya. Nah, di sini kita lihat absen. Si pertemuan ke-20. Ini ya. Oke. Retno ada ya? Yang Retno ada kan? Retno hadir toh? Retno hadir. Halo? Hadir. Anissa, oke, Anissa Nurkolbi hadir kan? Hadir. Oke, Aryoga izin hari ini dia membantu di sini, berarti bukan tidak hadir, terlambat sakit ya.
Izin harus ditambahin, saya di sini aja terlambat ya. Dari yoga. Kemudian Adam hadir, Aisyah Jolanda hadir, Asri hadir, Dea hadir, Diana hadir, Acani hadir. Ikhlas ada nggak Ikhlas? Ada ya? Tadi nggak kelihatan sih. Ada nggak Ikhlas? Hadir dan saya ikhlas. Hadir. Anissa Siratnya ada ya? Joli Apandi ada, Bican ada, Mita ada, Nugraha ini ada, Kelvin ada, Roro ada, Rehan ada, Rakalip ada, terus Ririn ada ya, Septi ada ya, Firni ada. Yang belum absen nih, tapi saya hadir ya. Bican ada nggak Bican? Ada ya? Ada kok. Oke, Aryoga aja yang izin hari ini kan, membantu di sini. Oke, saya set. Muhammad Reza hadir kan saya. Sudah saya. Siapa izin toh? Payan juga hadir ya? Hadir. Oke, jadi sekarang saya sudah lihat semuanya hadir walaupun tidak mengakses, harusnya mengakses di sini ya, karena error jadi agak susah. Aryoga aja yang izinnya, yang lainnya hadir. Oke ya, jadi nanti mulai sekarang mulai melihat hasil karya tulis orang lainnya. Kalau di tempat geoliterasi ini adalah pengenalan website karya tulis ilmiah ya. Sebelum nanti ada repository UMY, kemudian website Google Scholar, website perpustakaan, Anda bisa lihat perpustakaan nasional, kemudian Google Scholar dan repository untuk melihat hasil karya ilmiah dari para dosen dan mahasiswa UMY gitu. Kemudian misalnya nanti saya coba masuk ke repository UMY AC ID. Bisa kelihatan nggak halaman repository? Enggak ya? Kelihatan Sensei. Nah, di sini ada buku, ada jurnal, ada disertasi, ada tesis, semua yang aktivitas dari mahasiswa dan dosen itu bisa dilihat. Bisa kita mau melihat hasil karya saya dan bimbingan. Maka keywordnya ada di Suryadi, maka muncul di situ ada kanji tematik, ada geoliterasi, ada pengenalan geoliterasi, ada presentasi, semua sampai bimbingan mahasiswa yang saya bimbing. Nah ini ya dibimbing saya. Kemudian ya kalau skripsi teman-teman yang mau menulis di sini bisa dilihat, semua ada ya, bisa dilihat, bisa diklik ya, kemudian bisa dilihat abstrak bab 1 atau bab 2. Ini di repository UMY saya, sama dengan di perpustakaan ya. Jadi perpustakaan tempat menyimpannya hasil karya ilmiah dari seluruh dosen. Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah sedikit mepet, mohon maaf ya, hari ini saya agak sedikit mengurangi waktu perkuliahan Anda. Saya akan selesaikan sampai di sini ya. Nanti untuk yang punya retno diperbaiki aja sesuai dengan masukan-masukan tadi. Dampak negatif dari fleksibel tadi tambahin ya. Kemudian kasus misalnya dalam kemahasiswaan ketika kita menjadi mahasiswa seperti tadi tolong tambahin. Ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh. Kalau tidak ada, mari kita tutup ya perkuliahan ini sampai di sini. Nanti minggu depan yang akan presentasi adalah
siapa ya? Saya lihat absen dulu. Kelompoknya siapa ya? Ririn sama Septi ya? Ririn sama Iya, Septi. Sensei. Oke. Tolong dipersiapkan bagi teman-teman yang tidak presentasi tapi makalahnya sudah beres, nanti silakan dikumpulkan. Jadi kelompok Ririn dan Septi nanti minggu depan yang akan presentasi. Demikian perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf, kita tutup sampai di sini saja karena saya ada acara yang lain, dan nanti kalau ada apa-apa silakan melalui jalur WA aja atau di My Class juga silakan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat menjalankan aktivitasnya. Terima kasih, Sensei. Terima kasih. Terima kasih, Sensei.